Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa ya, masih di kasus Vina. Oke, buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ini setelah membaca berkasnya itu, nah oleh karena itu sangat beralasan bagi kami sehingga kami mengajukan PK dan akan diperiksa untuk besok. Ya, dan ibu bapak sekalian mungkin sudah tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Saya tadi sudah nampak kilas, mulai dari tempat yang dituduhkan dari SMP 11. Saya terus jalan dari ke tanah kosong, saya menelusuri sampai ke flyover, Warung Bu Nining. kemudian ke warung Bu Nining, ke rumah Sudirman, rumahnya si Pasren, ya rumah anaknya. Saya sudah jalanin semua itu. Semakin saya lihat terutama flyover, semakin tidak memungkinkan terjadinya adanya pembunuhan itu. Coba bayangkan ibu bapak sekalian, bagaimana bisa terjadi? 11 orang dikatakan dengan melakukan suatu perbuatan. Kemudian mereka itu memepet katanya korban ini di flyover. Kemudian setelah dipepet, kapan mereka merencanakan 11 orang itu membawa orang itu lagi ke tanah kosong? Ibu bapak lihat itu flyovernya itu ternyata tadi saya lihat itu adalah dibatasi. Ya, tembok itu nggak bisa langsung mutar, harus pergi dulu ke sana baru mutar lagi. Jadi sangat tidak mungkin. Dan kapan mereka merencanakannya itu? Lantas, ayo yuk kita bawa ke tanah kosong sana yuk, 11 orang di sana. Impossible. Dan banyak bukti-bukti akan diajukan dampak kata-kata. Nah itu nanti akan kami sampaikan, perjuangkan di dalam pengadilan. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya sangat bangga kepada semua masyarakat di sini dan berterima kasih kepada dukungan dari ibu bapak sekalian yang ada di sini. Ya. Kami selama ini semangat, tetapi dengan kehadiran ibu bapak sekalian, kami tambah semangat lagi. Tambah semangat lagi. Kami akan berjuang dengan segala tenaga, akal pikiran kami semuanya untuk bisa membantu membebaskan daripada 7 terpidana ini. Tentunya berkat doa ibu bapak sekalian dan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita doakan, supaya apa yang kita berbuat ini bisa berhasil, dan mari tetap semangat, jangan kendor, harus terus kita berjuangkan. Ya, hukum harus ditegakkan. Ya, saya yakin, ya kita harus punya keyakinan. Kalau kita tidak punya, karena kita punya keyakinan, maka kita mengajukan PK. Dan kita berharap tentunya Mahkamah Agung ya akan bisa mempertimbangkan ini dengan sebaik-baiknya demi perbaikan hukum di negara kita ini. Ya. Sebelum saya minta dulu Pak Jutek nih untuk bicara dulu, karena ini juga yang berjuang terus menerus memperjuangkan kasus ini. Dari YouTube. Oke. Warungnya kecil, jadi hanya makan. Mereka tuh kalau jajan ya dari situ masuknya, karena ini dari dulu udah ada. Masuknya dari situ, Nongkrong di sini. Iya. Masih di sini nggak? Masih ya? Masih, tapi jarang. Nah ini rumahnya ini kakaknya Sudirman. Ini rumahnya di sini Pak Sudirman. Ini rumahnya Pak belakang. Nggak pernah diperiksa ya? Oke Pak. Pindahlah ke rumah. Oke. Ada cerita dia yang ini nggak? Dia tahu.
Ibu, apa kabar? Jumpa lagi. Udah lama. Ada 1 bulan ya, Bu? Iya. Terakhir tuh pas mau ke Mabet. Saya nggak bisa juga. Oh iya, nggak apa-apa. Acaranya alhamdulillah berjalan lancar. Iya. 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 Makanya di pledoi. Iya, kalaupun ada buronan. Ya kan masa larinya ke rumah pelaku. Ini rumahnya Hadi. Yang dijual. Ini rumahnya Pak Pasren mana? Ini rumahnya Firman, Pak. Larinya ke sarang. Iya. Maksudnya itu yang pagarnya tinggi. Ini rumahnya Firman. Masih. Pak Pasren. Yang Ini rumah Sudirman, teman-teman. Seperti itulah ya. Oh iya. Amburadul. Kita ke rumah Pak Pasren nih. Skenario rekayasanya tuh kayaknya skenario tak bikin skenario tanpa melihat lokasi dia. Mungkin dia nggak langsung. Dan lokasi tempat Ini rumah Pasren. Rumah Pak Pasren. Pak Rudi. Kita kaosnya kembar perasaan, Pak. Ketemu di mana ya? Dulu cat pink nggak ada, Pak Oto. Cat pink ini nggak ada. Jadi catnya warna biru rumahnya dulu. Betul ya, Bu Titin? Warna biru. Ini kontrakan Pak RT. Ini kontrakannya Pak RT. Ini rumahnya Pak RT. Pasren. Yang pernah nginep bareng-bareng di mana? Di sini. Oh, yang nginep di sini. Iya, saya dulu tuh mau kontraknya pertama kalinya di sini, Pak. Oke. Saya sama keluarga. Kan saya pendatang nih. Kita, Ibu Bapak, para Perhimpunan Advokat Indonesia, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak semuanya. Pokoknya ini benar-benar penyelamat kita. Takbir, takbir. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, dipersilakan. Misi ya, kita jalan buat misi mundur, misi dikasih jalan buat yang Pak Dwi, Ketua Harian, siapa lagi yang ada di sini, ada Ibu Riri, ada mana lagi nih, ada Ibu Titin, ya kan? Semua lagi di sini, Ibu siapa lagi? Ya, semua ada di sini, kita tim, dan besok akan semua datang timnya lagi besok nih. Semua. Takbir, takbir. Jadi itu, kita betul-betul setelah melakukan pertemuan, dan saya juga bertemu dengan beberapa keluarga daripada terpidana ini, terus terang aja kami tidak bisa menahan jatuhnya air mata daripada mata kami. Kita mengajukan PK dan akan diperiksa untuk besok. Ya, Amin. dan Ibu Bapak sekalian mungkin sudah tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Saya sudah napak tilas mulai dari tadi, mulai dari tempat yang dituduhkan dari SMP 11. Saya terus berjalan dari ke tanah kosong. Saya menelusuri sampai ke flyover. Warung Bu Nining. Kemudian ke warung Bu Nining, ke rumah Sudirman, rumahnya si Pasren, ya, rumah anaknya. Saya sudah jalanin semuanya. Semakin saya lihat terutama flyover, semakin tidak memungkinkan terjadinya adanya pembunuhan itu. Coba bayangkan Ibu Bapak sekalian, bagaimana bisa terjadi? 11 orang dikatakan melakukan suatu perbuatan. Kemudian mereka itu memepet katanya korban ini di flyover.
Kemudian setelah dipepet, kapan mereka merencanakan 11 orang itu membawa orang itu lagi ke tanah kosong? Dimana kalau ibu bapak lihat itu tadi itu flyovernya itu ternyata dari saya lihat itu adalah dibatasi. Ya, tembok itu nggak bisa langsung mutar, harus pergi dulu ke sana baru mutar lagi. Jadi, sangat tidak mungkin. Dan kapan mereka merencanakannya itu? Lantas, ayo yuk kita bawa ke tanah kosong sana yuk, 11 orang di sana. Impossible. Dan banyak bukti-bukti akan kami ajukan dan fakta-fakta lain. Nah, itu nanti akan kami sampaikan, perjuangkan di dalam pengadilan. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya sangat bangga kepada semua masyarakat di sini dan berterima kasih kepada dukungan dari ibu bapak sekalian yang ada di sini. Ya. Kami selama ini semangat, tetapi dengan kehadiran Bapak Selin, semangat lagi. Kami akan berjuang dengan segala tenaga, akal pikiran kami semuanya untuk bisa membantu pembebasan dari. Oke guys, seperti itu ya perkembangan kasus Pina, dan mudah-mudahan kasus ini segera selesai dan 7 terpidana mudah-mudahan segera bebas ya. Dan nanti di sidang PK mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Dan up terus ya, jangan sampai kasus ini redup ya. Oke, nantikan video selanjutnya di next reaction. Bye bye.